warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sadri wa talqu makala fahmi bil khitab wal qawli shawabi wal amala bi sunnati wal kitabi wal hadith. Alhamdulillah, sepadanya kita panjatkan puja puji dan syukur kita kehadirat Allah pun salawat berkah salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti di akhir zaman, di akhirat, jika kita dibangkitkan dari alam kubur, mudah-mudahan juga kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan karunia syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-33 dari Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting juga, karena memang ini merupakan salah satu dasar juga bagi kita agar bisa senantiasa muraqabah kepada Allah, musyahadah kepada Allah, yaitu hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna sayyidul wajibiyah wa fa'na wal muslimina bima wa hadzal kitab. Al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anil nadri ilaihi id law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun la kana li wujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai' fa huwa lahu qahirun wa huwa qahiru fawqa ibadi. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu, Allah Subhanahu wa taala yang hak. Jadi al-haqqu di sini yang dimaksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang tak ada pantas lagi untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ditakbir oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan menggunakan lafaz al-haq. Al-haqqu, Allah Subhanahu wa taala laisa bimahjubin, tidaklah bisa terhijab, tidaklah dihalangi oleh sesuatu apapun. Wa innamal mahjubu, dan sesungguhnya yang terhalangi itu anta, ialah engkau. Anin nadri ilaihi, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi satu pernyataan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin terhijab, terhalangi oleh sesuatu apapun. Yang sebenarnya terhalang itu adalah engkau dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena, nah ini alasannya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mungkin terhijab. Karena lau hajabahu syai'un, kalaulah Allah terhijab oleh sesuatu, la satarahu ma hajabahu, niscaya apa yang menghijabnya itu akan menutupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus siapanya? Jadi kalau Allah terhijab oleh sesuatu, maka tentu sesuatu yang menghijab itu akan menutupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa kullu hasirin walau kana lahu satirun la kana liwujudihi hasirun. Kalaulah Allah tertutupi oleh segala sesuatu, berarti Allah dikurung oleh sesuatu. Dikurung oleh sesuatu, diliputi oleh sesuatu. Nah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tertutup, maka Allah terkurung oleh sesuatu. Wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun. Maka kalau ada sesuatu yang mengurung sesuatu, maka yang mengurungnya itu pasti menguasai yang dikurungnya. Nah ya Pak ya, kalaulah Allah itu terhijab
maka Allah tertutup. Kalau Allah tertutup, maka Allah terkurung. Kalaulah Allah terkurung, maka yang mengurungnya pasti menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh dalam Al-Qur'an. Nah, ini salah satu iqtibas dari Sayyidina Athaillah As-Sakandari, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah menguasai segala sesuatu. Allah berkuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Berkuasa menguasai seluruh makhluk-makhluknya. Nah, ini salah satu hikmah yang disampaikan oleh Sayyidina Athaillah As-Sakandari bagi kita yang salikin, yang kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa Allah itu salah satu sifat yang dimiliki ialah az-zahir. Dan saya banyak al-batin, az-zahir. Az-zahir itu artinya adalah zahir, tampak, wujud. Sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini zahir di alam dunia ini, seluruhnya zahir. Allah itu memang tampak. Nah, tapi tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat zahirnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada yang menghalangi? Tidak. Yang terhalangi itu adalah engkau, bukan Allah. Jadi kalau kita mau lihat matahari, suatu ketika kan pasti ada matahari itu yang nggak terlihat. Entah itu tertutup awan, entah itu kehalangan kurma, entah itu kehalangan atap. Yang menghalangi itu yang ada di dekat matahari atau yang ada di dekat kita. Yang menghalangi itu yang ada di dekat kita. Kalau ada yang menghalangi yang ada di dekat matahari, mesti lebih besar dari mataharinya. Kalau dia ingin menutup matahari, mesti yang menghalanginya itu lebih besar dari mataharinya. Nah, sehingga masa iya matahari tertutup oleh awan, berarti awannya itu lebih besar daripada matahari? Tidak, awannya itu ada di dekat kita, bukan di dekat mataharinya. Dari sini bisa dipahami Pak analoginya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terhijab. Yang terhijab itu kita. Contoh dua hal yang terhijab itu. Satu, memang terhalang murni karena kita berada di dalam rumah. Yang kedua, atau memang kita nggak punya mata sama sekali, matanya lagi ditutup atau memang tidak bisa melihat, sehingga yang jelas sejelas apapun tidak akan pernah terlihat. Nah, inilah salah satu hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa bagi orang yang mencari Allah, kesalahan itu bukan ada di Allahnya, karena Allah itu sudah zahir, Allah itu sangat terang, Allah itu sudah sangat jelas dan nyata. Yang salah itu adalah mata hati kitanya. Yang mata hati kita ini entah itu terhalangi, terhijab oleh kotoran apa, sehingga yang harusnya kita melihat malah tidak melihat. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, inilah kesimpulan dari hikmah yang disampaikan oleh Sayyidina Athaillah As-Sakandari di hikmah yang ke-33. Dan sebenarnya maknanya masing-masing itu. Jadi apakah langsung ditutup wassalamualaikum ya? Nah, sehingga kalau kita lihat al-hijabu alal haqqi ta'ala muhalun, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dihijab oleh sesuatu. Enggak akan mungkin ada yang bisa menghijab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bima zakarnan wastadalla al-mu'allifu ala zalika, apa dalilnya Allah tidak bisa terhijab oleh sesuatu, yaitu bima zakarahu huna, yang telah disebutkan tadi dalilnya. Sehingga wahwa bayyinun, sedangkan hikmah yang ini alhamdulillah bayyinun, jelas. La iskala bihi, insyaallah tidak ada kemuskilan ya Pak ya. Enggak ada ya Pak ya. Jadi sekali lagi saya sebutkan bahwa Allah tidak mungkin terhijab. Karena kalau Allah terhijab oleh sesuatu pasti tertutup. Kalau Allah tertutup oleh sesuatu, pasti yang menutupnya itu akan mengurung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah dikurung oleh sesuatu, maka tentu sesuatu itu menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita lanjut ke hikmah yang selanjutnya. Nah, ini apa caranya agar hijab itu bisa terlepas? Nah, ini yang rada susahnya ini masalah. Atau untuk hikmah yang ke-33, alhamdulillah, mudah-mudahan jauh panjangnya pendek sama panjangnya mudah-mudahan singkartos lagi. Nah, tetapi ini yang lebih harus kita pahami, yaitu hikmah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin
li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Kata Syekh Athaillah As-Sakandari, ukhruj, keluarlah. Keluar min awsafi basyariyatika, dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Yang mana sifat-sifat kemanusiaan itu angkulli wasfin munakidin li ubudiyatika, berlawanan dengan sifat-sifat penghambaanmu. Keluarkan seluruh sifat yang ada di dalam diri kita yang bersifat kemanusiaan, yang mana sifat tersebut yang harus dikeluarkan adalah sifat-sifat yang berlawanan, bertentangan dengan sifat status kehambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika kita sudah mengeluarkan sifat-sifat itu, litakuna linida'il haqqi mujiban, agar seruan Allah Subhanahu wa taala akan kita jawab. Agar kita senantiasa menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu wa min hadratihi qariban, dan agar kita semakin dekat dengan hadrohnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu syarat agar kita terbuka hijabnya, semakin dekat dengan Allah, agar kita senantiasa apapun perintah Allah, apapun seruan Allah akan kita jawab dan akan kita laksanakan. Salah satunya hal yang harus kita lakukan adalah keluarkan seluruh sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam diri. Apa maksudnya sifat kemanusiaan ini? Nah, ini insyaallah kita akan jelaskan. Awsaful basyariyah al-muta'alliqatu bi amri din nau'ani. Nah, sifat-sifat kemanusiaan yang ada hubungannya dengan urusan agama atau masalah agama itu ada dua bagian. Jadi sifat yang ada di dalam diri kita ini itu terbagi menjadi dua bagian. Satu, ma yata'allaqu bi dhahiril abdi. Ada yang hubungannya dengan zahir badan, sifat yang ada di badan. Yang kedua, ma yata'allaqu bi batinihi. Ada sifat yang berhubungannya dengan batin. Jadi ada sifat zahir, ada sifat batin atau bi batinihi wa qalbihi. Nah, kalau yang bersifat zahir, yang ada di zahir biasanya disebut amal. Namanya amal. Kalau yang disebut yang bersifat batin disebutnya i'tikad atau ukud, i'tikad, iman, ilmu dan lain-lain. Itu bersifatnya batin, sifat kemanusiaannya atau sifat-sifat yang ada di dalam diri kita ini. Nah, kemudian sifat yang ada di zahir pun terbagi menjadi dua. Amal zahir pun terbagi menjadi dua. Satu, amal zahir yang sesuai dengan perintah Allah disebutlah taat. Namanya. Yang kedua, ada amal zahir yang tidak sesuai perintah Allah, disebutnya maksiat. Nah, jadi kalau kita ulang lagi, setiap yang ada di dalam diri kita ini sifat itu terbagi menjadi dua. Satu yang berhubungan dengan zahir, yang kedua berhubungan dengan batin atau hati. Yang zahir terbagi menjadi dua, yaitu ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, sekarang batin. Adapun wa amma ma yata'allaqu bi batini wa qalbi fa yanqasimu aidan ila qismaini. Yang batin pun terbagi menjadi dua. Satu, ada i'tikad ma wafaqal haqiqah. Apa yang dia i'tikadkan dengan apa yang ada di dalam hakikatnya sama. Jadi contoh gini, Bapak mengiktikadkan bahwa matahari itu panas. Hakikatnya matahari panas atau tidak? Panas. Maka kalau apa yang diiktikadkan dengan apa kenyataannya yang sama, itu disebutnya imanan wa ilman. Nah, jadi kalau orang disebut berilmu, orang disebut beriman, itu apa yang diiktikadkan dengan yang diiktikadkannya harus sama. Sampai sini bisa dipahami banyak. Mana contohnya? Contoh gini, ada orang mengiktikadkan, mempercayai bahwa Allah itu esa. Kemudian Allahnya sah atau tidak? Sah juga, Allahnya ahad juga, wahid juga. Yang diiktikadkan dan yang diiktikadkannya itu dengan apa yang ada di dalam hatinya akur, maka disebutnya iman atau ilmu. Nah, adapun ketika apa yang diiktikadkan dengan apa yang ada di dalam hati dan apa yang diiktikadkan itu tidak sama, tidak akur, maka itu disebutnya kufur atau jahal atau bodoh. Kufur atau jahal. Nah,
dari kedua hal tadi ada beberapa hal yang harus kita hilangkan berarti. Tetap kan berlawan-lawanan nih Pak. Yang dohir ada yang lawan, yang batin ada yang lawan. Yang dohir berarti maksiat, yang amal maksiat. Yang batin berarti kekufuran dan kebodohan. Contoh seperti gini. Ada orang beriktikad bahwa selain Allah bisa mendatangkan madarat dan manfaat. Ada orang beriktikad bahwa selain Allah bisa mendatangkan madarat ataupun manfaat. Itu benar atau salah? Selain Allah bisa mendatangkan yadurru wa yanfa'u. Oh, itu salahnya luar biasa. Tetapi itu dijadikan i'tikad oleh dia. Dijadikan i'tikad oleh dia sehingga ada kok selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat. Seperti orang-orang kafir musyrik dulu kan, kafir Mekah itu, dia meyakini adanya Allah tapi juga meyakini selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan mendarat. Nah, golongan yang ini disebutnya musyrikin. Jadi selain dari Allah bisa mendatangkan madarat dan manfaat, itu disebutnya musyrikin. Tapi kalau ada tidak mengakui Allah sama sekali, disebutnya kafirin. Jadi kan banyak ya Pak ya. Ada juga orang tuh yang mengakui Allah hanya di lisan saja, disebutnya munafiqin. Mudah-mudahan kita dari yang tiga ini nggak ada semuanya. Alhamdulillah kita muslimin mukminin semua ini. Muslimin yang mukminin semua. Nah, artinya dari sekian banyak hal tadi ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa dohir ini agar bisa jadi taat kalau dia memiliki keimanan dan keilmuan. Artinya yang dohir pasti akan mengikuti yang batin. Bisa nggak dibalik? Yang dohir akan mengikuti yang batin. Bukan yang batin mengikuti yang dohir kan? Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pasti itu adalah aplikasi dari apa yang ada di dalam batin kita. Sehingga kata Rasulullah SAW disebutkan inna fil jasadi lamudghatan. Di dalam hati ini kan ada satu buah daging yang ketika idza soluhat jasadu kullu, baik semua jasadnya, wa idza fasada jasadu kullu, kalau buruk semua jasadnya. Sehingga kalau ada seseorang yang berbuat maksiat, itu sebenarnya permasalahan awal yang harus diperbaiki itu bukan di dohirnya, tetapi di batinnya. Lalu siapanya? Kalau ada orang yang ahli ketaatan, ahli ibadah, itu menjadi ciri sofwatul qalbihi, bersih dan beningnya hati orang tersebut. Sehingga ini kan udah menjadikan barometer bagi kita, Pak. Dohir bagus, batin bagus. Dohir jelek, pasti batin jelek. Tapi kan terkadang ada orang yang sok nutup-nutupi. Maksudnya gimana? Batin mah buruk, tetapi dohirnya baik. Ada nggak kira-kira kayak gini, Pak? Ada nggak kira-kira gini, Pak? Ada. Ini gimana untuk orang yang seperti ini, atau mungkin kita yang mengalami keadaan seperti ini? Nah, kalau kita yang seperti ini cap dari Allah, disebutnya munafiqin. Walaupun mungkin nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang tahu itu mah pokoknya mah ahli ibadah, tetapi nggak tahu di jero-jero nama ayat niat buruk umpamanya teh. Jero-jero nggak tahu kan seperti apa. Nah, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala ada salah satu ciri orang yang dohirnya itu dohirnya itu kelihatan baik, tetapi kelihatan baik tapi batinnya busuk. Itu salah satunya ialah innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Ciri pertamanya idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika mendirikan sholat pada malas. Ciri nanti kalau mau sholat pada malas. Karena apa? Karena dia menyembunyikan apa yang ada di batinnya. Sedangkan sholat, apalagi kalau sholat tersebut sendiri, tidak dilihat oleh orang lain, maka rada-rada malas. Tapi sholat mau di sini nggak ada kayak gitu. Yakin? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kemudian apalagi yuraunan nasa. Ketika mereka melaksanakan ibadah, ada yang nyempil di dalam hatinya, ingin ibadah tersebut dilihat dan diperhatikan oleh orang lain. Nah, maka ketika itu terjadi di dalam diri kita, nah itu ada sifat-sifat kemunafikan di dalam itu. Nah, kemudian ada lagi enggak? Wala yazkurunallaha illa qalila.
Kalau mengingat Allah, tara zikir, tara emot, tara eling, iwal sakedi. Artinya hanya sedikit mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tiga ini mudah-mudahan hilang semuanya dari kita. Insya Allah kita mau sholat tarawih satu juz saya masya Allah. Mau 2 juz hayu saya malah. Terus saya mau diajak zikir ya alhamdulillah saya malah. Taraf dia saya karena tidak ingin diperhatikan oleh orang lain. Nah, ketika sifat-sifat ini sudah tidak ada di dalam diri kita, itu insya Allah kita jauh dari sifat kemunafikan. Artinya, ya sebenarnya masalah cuma ada 2 saja, entah itu baik, entah itu buruk. Cuma ada orang yang batinnya buruk itu ditutup dengan kemunafikan itu. Nah, salah satu cirinya itu yang 3 tadi. Nah, sehingga kalau kita mau menilai, ini bukan barometer buat orang lain ya Pak ya, ini barometer untuk diri kita sendiri. Ini kita ada nggak kemunafikan di dalam diri kita ini teh? Itu tinggal cari saja, tinggal rasakan saja sendiri. Dan nggak bisa kita mau saya tadi munafik jauh ya. Nggak bisa. Apa barometer kita menilai orang munafik? Nggak punya. Kita nggak punya wilayah ranah untuk itu. Ini mah ranahnya untuk diri kita sendiri. Munafik itu ketika kita malas sholat, ya yang dirasakan malas sholatnya kita. Kan gitu ya Pak. Ketika kita sholat, kita ibadah ingin dilihat oleh orang lain, itu pun ya tujuan yang ada di dalam diri kita. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tara zikir, oh pantas ada ningali saya teman geus sholat langsung pergi, bukan itu. Dan zikir itu tidak perlu dilakukan ketika pada sholat, mesti di tempat. Gimana kalau orang ada perlu yang wajib di luar rumahnya, entah itu bekerja dan lain-lain, dia harus perlu waktu dan lain-lain. Kata Allah, salah satu orang cara berzikir itu adalah sepada sholat. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman. Mau dalam keadaan berdiri monggo, wa qu'udan, mau dalam keadaan duduk monggo, bahkan wa ala junubikum, mau baringan goler ke silakan, tidak jadi masalah. Ari kita bukan patok yang kudu nyempong tasbih, bari yang kudu yang hareup ka kiblat, bari simpen kopi isi tunduh, wah beri banyak pisan persyaratan dan zikir. Nah, sehingga enggak gitu, zikir itu adalah hal yang paling mudah dilakukan oleh seseorang. Sehingga kan banyak ulama-ulama yang ketika menafsirkan ayat, kalau ada orang masuk kubur, dia kan pasti ingin balik deui. Ada jawabannya. Kemudian ketika ingin balik lagi, dia itu berangan-angan ingin mengerjakan amal soleh. Apa yang akan dia kerjakan? Pertanyaannya kan gitu ya Pak. Jadi kalau ada orang masuk kubur, itu mau mukminin mau siapapun pasti punya angan-angan ingin balik deui. Dalam keadaan di dalam keinginannya itu, di dalam alam barzahnya itu. Kenapa? Kalau dia mukminin pasti dia ingin menambah koleksi amalnya. Dia ingin menambah derajatnya. Apalagi kalau bukan mukminin, fasikin dan lain-lainnya. Apalagi kalau orang fasik dan lain-lainnya. Nah, artinya kalau ada orang benar-benar diwujudkan oleh Allah yang kembali ke alam dunia, kira-kira amal apa yang akan dikerjakan? Kira-kira amal apa yang dikerjakan? Nah, maka kata ulama yang nggak perlu modal dan nggak perlu banyak waktu, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah mesti ada modal. Apa yang harus kita sedekahkan bagi dari kubur, bukan harta di mana? Wah, bukan mas saya ingin sedekah pokoknya, ya hartanya dari mana? Kalau zikir langsung bisa ceritakan. Oh, tentu yang paling abdol itu adalah ibadah sholat. Pasti saya melaksanakan sholat. Sholat itu mesti ada waktunya. Gimana kalau bagi kuburnya nggak pada waktu? Sholat itu disunatkan atau diwajibkan? Zikir ada waktunya nggak? Nggak ada. Zikir itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Mau dalam keadaan seperti apapun tetap bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi disinggung banyak bahwa Pak Dohir punya 2 sifat, baik dan buruk. Batin punya 2 sifat, baik dan buruk. Kemudian kita punya satu kaidah dari hadis Rasulullah bahwa yang dohir ini bisa baik kalau batinnya baik. Apakah sampai situ saja manfaat dari bersihnya batin tersebut? Tidak. Ternyata ada manfaat lain yang disampaikan oleh Sayyidnu Athaillah As-Sakandari, ialah selain dohir kitanya akan semakin baik perilakunya, ada 2 hal yang akan mengiringi batin yang suci itu. Satu, apapun seruan Allah pasti akan kita lakukan. Kalau kita kan sekarang
melaksanakan perintah Allah itu, apalagi yang masih berlawanan dengan hawa nafsu, kan rada-rada ayah horeamna, masih ada malasnya, dan masih ada pikir panjangnya, masih ada logikanya. Kalau saya kayak gini bakal gimana? Begini. Nah itu kan masih ada logika lah dalam perintah Tuhan itu. Kadang-kadang kan masih seperti itu. Nah bagi orang yang hatinya sudah suci, arti orang yang sudah bersih dari sifat-sifat yang buruk, maka apapun seruan dari Allah itu akan dia ijabah, dia akan lakukan. Bahkan lebih hebatnya lagi, ada ulama yang mengatakan seruan itu memang benar-benar seruan yang bersifat maknawi, yang Allah panggil, ya abdi, hei hamba, kesini. Memang seruan itu nanti akan datang dan hadir dalam hatinya, ya abdi, hei hamba, kesini. Maka pada saat itu kita akan menjawab, la baika ya Rabbi, siap, saya mendekat ya Allah. Dan ketika orang sudah hatinya suci tersebut, bagaimana caranya? Bagaimana apa yang akan dia dapatkan lagi? Dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya apa sih sifat-sifat yang harus saya bersihkan teh? Oh ini banyak PR-nya kita. Banyak sekali PR-nya. Ada sifat yang di dalam hati itu bisa keluar melalui dohir. Ada ya Pak ya? Tapi ada juga sifat yang di dalam hati itu gak bisa keluar, hanya berada di hati saja. Contoh gini, kalau Bapak punya unek-unek ke orang lain, bisa keluar gak dari dohir? Bisa gak keluar? Unek-uneknya tapi jelek ya Pak ya? Bukan unek-unek, ini unek-unek jelek, waktu atau unek ke orang lain. Kira-kira bisa keluar gak melalui dohir? Bisa ya Pak ya? Bisa. Tapi kalau ujub itu adalah perasaan yang ada di dalam hati kita lebih unggul daripada orang lain. Bisa nggak keluar dari dohir? Nggak bisa. Tapi kalau kita sampai merendahkan orang lain, gimana? Itu ujub kene nggak? Itu namanya udah takabur. Kan repotnya kita tuh gitu Pak. Ada yang dari batin itu bisa kelihatan, sehingga kan lebih bisa kita deteksi. Oh saya tuh ketika ditanyakan ke orang lain kan, saya kira-kira sifat buruk saya apa? Ada yang terdeteksi dari dohir kita. Oh kamu tuh orangnya angkuh, karena kelihatan angkuhnya. Oh kamu orangnya sombong, oh karena kelihatan sombongnya. Kamu ini, bisa dibenerkan. Tetapi ada nggak sifat-sifat yang nyempil nggak bisa keluar dari dohir? Ada. Ria. Bisa nggak ria kelihatan? Bisa nggak ria tapi kelihatan? Ini orangnya dia nih, bisa nggak kelihatan? Nggak bisa kelihatan. Orang sholat di sini satu dia, di sini ikhlas, bisa nggak dibedain? Nggak bisa dibedakan sama sekali. Sehingga dia itu nggak bisa muncul ke permukaan, kecuali ya dia yang ngomongnya, dia yang mengakui, kecuali melalui omongan, melalui pengakuan, itu beda lagi. Ini ketika dohir, pengamalan dohir, apakah bisa muncul ria tersebut? Tidak bisa muncul. Nah sampai sini bisa dipahami. Nah sehingga apa tugas kita sekarang? Tugas kita sekarang apapun sifat-sifat itu hilangkan. Yang sering kita sebut dengan sifat mazmumah. Cara menghilangkannya kayak gimana? Satu lawan, tentu dengan mujahadah ya. Satu mujahadah. Mujahadah itu melawan, terus melawan. Yang kedua riyadhah. Riyadhah itu terus melatih. Artinya kalau Bapak mau melawan ria, berarti kan caranya harus melawan, jangan supaya ria. Terus latihan agar supaya bisa mengamalkan sebaliknya ria, yaitu ikhlas. Mesti bisa dipahami banyak. Ini kecil-kecil dulu. Nanti kalau mujahadah riyadhahnya ulama sufius bentadai namanya. Ini yang kita aja kecil-kecilan. Caranya gimana? Mujahadah lawan, artinya kalau datang ria tersebut tepiskan. Kemudian riyadhah latih diri kita untuk bisa mengamalkan hal yang sebaliknya. Jadi Bapak harus tahu ilmunya. Kalau ria lawannya apa ya? Kalau mangang lawannya apa ya? Oh yakin. Kalau sombong takabur lawannya apa ya? Apa Pak? Tawadhu. Orang punya lawan tapi lawannya tak apa namanya? Masalahnya gimana? Dia kan mau ngelawan tapi masalahnya kita lawannya nggak tahu masalahnya tahu gitu. Dan sehingga
Ya memang seperti itu. Ini kan latihan kecil, Pak. Artinya latihan kecil itu nanti kan ada kalau dituntun sama ahlinya pasti beda lagi caranya, mujahadahnya beda lagi, riadohnya beda lagi. Tetapi kan yang kecil-kecilan itu kalau kita nggak bisa nanti belum masih terus riak, ya lawan riaknya. Tepiskan dalam hati. Kemudian kita kaji riak itu yang termasuk riak apa saja sih. Kemudian kaji juga lawannya, ikhlas itu apa saja sih. Sehingga kita latih untuk diri kita karena ini. Tetapi tetap langkah pertama tuh bersihkan dulu, hilangkan dulu. Setelah itu sedikit-sedikit kita masukkan, kita hias dengan kebalikannya. Dan itu memang butuh waktu yang sangat lama sekali. Nah, sehingga di sini banyak contoh-contoh orang-orang yang punya sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat a'rad basariyah yang harus dihilangkan agar semakin dekat dan memenuhi panggilan dan undangan Allah. Itu salah satunya contohnya kiber. Kiber itu takabur, sombong yang sudah terlihat dari perilaku. Wal ujub itu adalah perasaan yang nggak muncul di dalam hati. Waria sama, wasum'ah juga ada. Sum'ah itu keinginan dalam hati, dia itu pingin populer. Namanya itu populer. Artinya namanya populer itu gini, bukan maksudnya viral di media, bukan. Tetapi bapak tuh pingin punya nama, saya pingin ke masjid supaya saya bisa nama saya tersebut menjadi orang yang ahli masjid. Itu sum'ah. Saya pingin baca Quran pokoknya nanti kalau ada orang hampir tipis-tipis sama dia lah. Kalau ria itu lebih kepada mempertontonkan amalan dan memang tujuannya pun ingin diangkat derajat oleh manusia. Kalau sum'ah itu pingin namanya itu terkenal dengan kebaikan yang dia lakukan. Jadi kalau pingin terus baca Quran, nanti saya kan disebutnya ahli Quran. Saya kalau pingin sholat tahajud tapi nanti dikasih tahu ke orang lain agar kita terkenal menjadi ahli tahajud. Nah, itu namanya sum'ah. Penyakit juga ya kayak gitu. Mesti dihilangkan. Kemudian apalagi wal hikdu itu unek-unek kebetul. Punya prasangka nanti kertek goreng kebetul. Itu hikdu namanya. Kau batur apa aja menatap yang jelek ke orang lain. Dan itu penyakit juga yang harus kita tepiskan. Pokoknya kalau penyakit ini masih ada, nah ini apanya? Penyakit ini masih ada, maka kata Sayyidina atau Ila Sakandari, jangan harap kita bisa mendekat. Karena wilayah Tuhan itu sudah syarat tiketnya itu udah nggak ada di dalam hati. Bisa dianggap gini lah, Bapak kan punya basiro. Basiro itu anggap saja satu mata yang punya lensa, yang lensanya itu berdebu dan debunya itu. Sehingga kalau Bapak punya lensa mata, punya kacamata, lensanya ada debu, pasti kita kan nggak akan bisa melihat ya Pak ya. Nah, gimana cara agar kita bisa lihat? Ya tentu bersihkan si debunya itu. Nah, debu basiro itu salah satunya itu yang tadi. Sifat-sifat madhumah. Bagaimana seseorang bisa mendekat dan bagaimana seseorang bisa merasa kehadiran Allah kalau basirohnya masih berdebu. Dan debunya apa? Kibru, ujub, terus riasa, sum'ah. Riasa itu pingin jadi pemimpin terus, pingin omongannya didengar orang, tapi nggak mau mendengar omongan orang lain. Kalau adu pendapat itu seperti itu, riasa namanya. Atau kubulja, pinginnya disanjung. Walma, pinginnya tuh dia tuh dapat hartanya yang banyak, masih cinta harta, cinta dunia. Itu sifat-sifat yang bertolak belakang dengan wilayah ketuhanan. Dan gimana kita mau mendekat ke wilayah ketuhanan kalau masih bawa najis-najisnya seperti itu? Makanya kata ulama, kalau Bapak baca ayat ini, wala taqrabus shalah wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat, kamu masih mabuk. Itu secara fikih gimana maknanya? Dulu kan khomer itu boleh Pak ya? Boleh ya Pak ya? Ketika ditanyakan kanjeng Rasul, yas'alunaka 'anil khamr. Qul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u linnas. Muhammad, nanti bakal ada yang nanya hukum khomer kayak gimana? Kasih tahu aja bahwa khomer itu ada manfaatnya, ada dosanya, tapi wa ismuha akbaru min nafihi. Artinya wa
bahwa khamr itu, judi itu memang ada manfaat, ada dosa, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Itu aja yang dikasih tahu. Artinya sok aja mau judi mau khamr silahkan. Tetapi ingat ada dosa dan ada manfaatnya. Nah sehingga melirik manfaat itu ya sok aja jadi masalah. Nah sehingga suatu ketika ada orang mau pertanyaan mau sholat kemudian dalam keadaan mabuk karena kan khamr masih diperkenankan. Nah maka turun ayat larangan, kata Allah, khamr sok silakan minum, tetapi kalau lagi mabuk ya jangan sholat. Celaka, karena di kuliah nggak beres-beres bacanya. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu ya lakum dinukum waliadin terus saya pagi ini lakum dinukum waliadinnya. Nah artinya secara fikih kan kayak gitu kan. Kalau dulu, tapi sekarang tetap haram. Sekarang udah haram. La taqrabu sholata wa antum sukara. Tapi kalau makna-makna ulama tasawuf beda lagi. Kamu tidak boleh mendekati wilayah sholat kalau hati kamu masih mabuk. Kalau hati kamu tuh masih ada mabuk dengan dunia, masih mabuk dengan harta, masih mabuk dengan pangkat, masih mabuk dengan hal-hal yang selain dari Allah. Maknanya jadi gitu. Makanya kan ayatnya sebenarnya sudah dinasakh banyak. Maksudnya ayat dinasakh itu dinasakh dengan ayat innamal khamru wal maisiru teh. Khamar, judi, azlam, ansab dan lain-lain itu kan haram di Allah. Berarti kan hukumnya sudah tidak dipakai. Tidak dipakai yang la taqrabu sholat tadi. Tetapi kok masih ada? Karena memang masih ada faedahnya yang bisa diambil dari ayat-ayat yang walaupun sudah dimansuh. Artinya mansuh itu gini Pak. Ayat itu turun kemudian ada di Al-Quran, tetapi secara hukum tidak dipakai. Ada nggak ayat-ayat kayak gitu? Ada nggak? Ada ayat di dalam Al-Quran yang secara hukum dia itu sudah nggak dipakai sekarang, tetapi bacaannya masih ada. Tetapi masih ada nggak ada di dalam Al-Quran? Masih ada. Ya salah satunya itu, yaitu ayat la taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kamu dalam keadaan mabuk. Berarti yang nggak boleh mabuk itu ketika kita mau sholat. Sebatas sholat boleh nggak? Boleh dulu. Tapi sekarang gimana Pak? Tidak boleh karena ayatnya sudah dimansuh. Artinya hukumnya sudah diganti dengan hukum yang lebih manfaat dan lebih maslahat. Tetapi bacaannya tetap ada kan Pak? Ayatnya tetap ada kan di dalam surat An-Nisa itu. Nah maka apakah ayat yang tidak dipakai itu mesti langsung dibuang? Tidak. Pasti ada manfaat dan faedah Allah Subhanahu wa taala menyimpan di dalam Al-Quran tersebut. Dan tentu rahasianya masih lebih banyak. Kan salah satunya kata orang ulama tasawuf gitu, la taqrabu sholata wa antum sukara. Kamu jangan berani sholat kalau masih dalam keadaan mabuk. Itu hukumnya nggak dimansuh sama sekali. Maksudnya gimana? Mabuk dunia, mabuk pangkat, mabuk harta dan lain-lain. Kok masa ada orang yang mau sholat masih tetap hatinya mikir selain apa? Sampai sini bisa ditahu. Nah sehingga itulah salah satu cara agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hilangkan seluruh sifat-sifat mazmumah. Jadi kan PR kita tinggal satu sekarang Pak. Apa PR-nya? Sifat-sifat mazmumah itu apa? Sifat-sifat yang tercela itu apa saja? Kan banyak Pak. Banyak. Dari sekian banyak ratusan sifat mazmumah itu yang ada di dalam diri kita yang mana? Kemudian setelah kita tahu yang di dalam diri kita itu ada yang mana saja, cara membersihkan aku. Terus ari pangkalna kumaha? Dasar membersihkannya. Nah, tadi kan riadoh dan mujahadah. Saya bacakan satu keterangan Pak. Yang mudah-mudahan sebagai penutup, yang mudah-mudahan sekian bermanfaat kamu. Qala Asy-Syaikh Abu Thalib radhiyallahu anhu, "Fala yakunu al-muridu badalan hatta yabdula bi ma'ani sifatir rububiyyati sifat al-ibadiyah." Ada seorang ulama bernama Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan seperti ini, seseorang itu akan jadi wali badal, tahu apa wali badal ya Pak? Pernah dengar nggak wali abdal? Kata siapanya? Abdal itu jamak dari kata badal. Badal itu artinya pengganti. Karena memang dalam beberapa hadis seperti dalam kitab Jami'us Shaghir itu dijelaskan bahwa di umat ini ada 40 orang wali abdal yang kalau meninggal satu, kata Kanjeng Rasul, itu akan diganti lagi satu.
meninggal satu diganti satu. Itu ila yaumil kiamat. Yang kalau semuanya sudah tidak ada ya kiamat. Itu kalau sudah tidak ada kiamat. Insya Allah Bapak mudah-mudahan termasuk calon-calon wali abdal. Kalau wali murid kan udah ada tinggal wali abdal. Apa karakteristik wali abdal itu? Itu dalam hadis disebutkan qulubuhum kaqalbi Ibrahim. Jadi hatinya itu udah seperti hati kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu salah satu sifat wali abdal. Jadi hatinya itu udah kayak hati Ibrahim. Hati Ibrahim itu kan kanjeng Nabi Ibrahim itu disebut itu Abu Dhaib. Abu Dhaib itu figur bagi orang yang memuliakan tamu. Karena beliau itu kalau punya makanan Pak rela berkilo-kilometer untuk cari orang yang untuk menemani dia makan. Kalau kita kan lari berkilo-kilometer agar nggak ada yang minta. Apalagi kalau santri kan gitu, muter di andaran gitu. Lari sih jauh karena memang supaya diminta ke teman. Kanjeng Nabi Ibrahim enggak nyari berkilo-kilometer agar orang mau menemani makan. Makanya disebut Abu Dhaibnya. Kalau sifat-sifat wali abdal itu hampir mirip-mirip dengan kanjeng Nabi Ibrahim. Nah kata Syekh Abu Thalib ini, beliau mengatakan orang itu akan menjadi badal ketika dia mampu mengganti sifat-sifat ketuhanan diganti dengan sifat kemanusiaannya. Artinya kalau Allah sifatnya Rahman, dia Rahman. Allah sifatnya Rahim, dia Rahim. Artinya ada kan sifat-sifat Allah itu yang harus kita ikuti kan? Kalau Allah sifatnya Wahid ya Esa ya. Kalau sifatnya Ahad ya Esa ya. Artinya ada sifat-sifat af'alnya Allah. Jadi Allah itu kan punya beberapa sifat. Satu sifat zat, dua ada sifat af'al. Terus nanti sifat zat itu yang kayak gimana? Sifat zat itu sifat yang 20 dah dulu mau wujud kita mau mukhalafat itu sampai ke bawah itu disebutnya sifat zatnya Allah. Terus Bapak itu kan punya perilaku juga. Saya kan punya sifat zat. Jangkung, janggotan, terus bodas dan lain-lain itu zat. Tapi kalau saya suka marah, nah itu sifat apa saya? Sifat zat saya bukan? Itu namanya sifat perilaku saya. Nah, Allah itu juga punya dua, satu sifat zatnya, wujud kita maka sampai ke Allah. Ada juga sifat af'alnya. Sifat af'al itu yang asmaul husna 99 itu. Itu sifat af'alnya Allah semua. Nah, kalau wali abdal itu seimkan mungkin sifat rububiyah masukkan ke dalam diri. Kira-kira semuanya. Ya, jangan banyak-banyak lah. Rahman lehalanan. Irhamu mang fis sama yarhamukum mang fil irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Setiap makhluk yang ada di muka bumi rahmani, kasihani, nyaahkan ke setiap makhluk yang ada di muka bumi tanpa pandang bulu. Da Allah ke ngasih rezeki tanpa pandang bulu. Itu adalah anak sebelum ke Ar-Rahim. Oh Malik Yaumiddin itu nama. Artinya Rahman adalah anak. Rahman itu ada jerojoy dina hati ingin memberi kenikmatan atau memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa pandang bulu. Nah, kalau kita bisa menerapkan itu dalam diri, itu insya Allah jadi wali abdal. Kedua, mengganti akhlak setan dengan akhlak yang mukminin. Memang setan punya akhlak Pak, ya punya. Setan itu kan nama kelompok Pak, bukan nama ras. Nama sifat setan itu. Setan itu artinya ba'idun, yaitu jauh. Ada orang yang jauh dari Allah namanya setan. Ada orang yang menjauhkan orang lain dari Allah namanya juga setan. Jadi setan itu diambil dari bahasa Arab sakona yang artinya bauda. Bauda itu jauh. Entah itu dianya yang jauh atau memang menjauhkan orang lain agar jauh dari itu setan. Makanya setan itu kan minal jinni wal insi. Ada dari jin, ada dari manusia. Tapi bisa dipahami banyak. Nah, ganti sifat setan dengan sifat mukminin. Nah, selanjutnya kata beliau wa tabahi al-bahaim bi ausafir ruhaniyin. Tabiat kebinatangan ganti dengan sifat-sifat keruhanian. Kan kita punya tabiat kebinatangan. Laras enggak? Kita punya insting enggak? Hewan punya. Kita punya indera penciuman, indera pendengaran, indera bahkan mah hewan kan tabiatnya lebih hebat kan inderanya daripada indera kita. Kucing kan digeblok sedikit juga pantau langsung buka. Orang kan alarm burungnya pemajikan nyarekannya anggap baik kerekan gitu lah. Artinya dari indera juga kalah. Nah tapi ada nih sifat kepuasan yang ada di dalam diri kita.
sifat kerakusan yang ada di binatang ada di diri kita juga. Lalu apa? Manusia ada rakusnya, ada. Binatang ada rakusnya, ada. Ganti sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Karena Bapak nanti kalau ngaji mantek, kita dengan binatang yang lain itu sama. Apa persamaannya? Sama-sama hewan. Jelema hewan. Kenapa? Karena hewan itu secara definisi adalah kullu dziruhin. Setiap yang punya ruh disebut hewan. Cuma bedanya manusia itu hayawanun natikun, yang diberi akal oleh Allah. Bedanya cuma itu, yang diberi hati oleh Allah, diberi akal oleh Allah. Dan cuma ari hewannya mah sama-sama, pada gitu dengan yang lain juga. Dan sehingga kan kalau hayam dia punya rakus yang kita punya, yang lain dia punya sifat-sifat tabiat yang ada di hewan, kita pun pasti punya. Nah sampai sini bisa dipahami. Nah sehingga kata Syekh Abu Thalib ini, nah 3 tugas kita tadi itu. Sifat Allah terapkan ke dalam diri, sifat setan buang jauh-jauh, sifat kehewanan pun jauhkan dari dalam diri kita. Nah caranya nanti, insya Allah mungkin minggu depan. Caranya agar 3 tadi bisa terwujud itu insya Allah minggu depan. Bisa kamu niatnya. Maka Pak, ada pertanyaan dulu tidak? Atau sikap? Dua hikmah ya, 2 hikmah. Jadi kesimpulan dari hikmah yang berapa berarti 3-4 dari apa ya? 3-4. Agar kita senantiasa menjawab seruan Allah, agar kita senantiasa mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 1 tugas kita, yaitu sifat-sifat madmumah yang ada di dalam diri kita, sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita, wabil khusus di dalam batin kita, itu kita harus singkirkan, harus bersihkan. Dan salah satu cara membersihkannya itu adalah dengan senantiasa bermujahadah dan berriyadhah. Mujahadah melawan riyadhah, latihan. Cekap saya apa? Cekap ini. Saya anggap ini husnudon saya sudah paham semua. Saya pamit, saya anu di